Salam sejahtera bagi kita. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 yang adalah Minggu Judika, artinya berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, tertulis dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34, dan yang menjadi evangelium tertulis dalam Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Saya akan bacakan epistel Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kristus, pokok keselamatan. Saudaraku yang terkasih, Yeremia melayani sebagai nabi di kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Dia masih hidup dan menyaksikan serbuan Babel ke Yehuda, di mana terjadi kebinasaan Yerusalem dan hancurnya bait suci. Yeremia bernubuat kepada bangsa itu selama tahun-tahun akhir dari kemunduran dan kejatuhannya. Dapatlah dimengerti bahwa kitabnya penuh dengan kesuraman dan firasat buruk. Pada saat pemanggilannya sebagai seorang nabi di Yehuda, di sana terjadi ketidakadilan sosial, kejahatan, dan lain-lain. Yeremia mengingatkan bahwa jika tidak ada pertobatan nasional sejati, maka hukuman dan pemusnahan akan datang dengan tiba-tiba. Apa yang disampaikan Yeremia tidak didengarkan bangsa Yehuda, dan akhirnya Allah membiarkan umatnya dihancurkan bangsa Babel. Saudaraku yang terkasih, nas ini adalah nubuatan Yeremia tentang yang akan dilakukan Allah kepada umatnya yang telah terbuang ke Babel. Dikatakan dalam nats ini, sesungguhnya akan datang waktunya. Hal ini mau mengatakan bahwa waktu pemulihan itu belum terjadi, tetapi akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Namun demikian, nubuatan ini menunjukkan bahwa Allah penuh dengan kasih. Allah tidak menginginkan kematian dan kepunahan dari umatnya, melainkan Allah menginginkan umatnya kembali kepadanya dan hidup. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa nubuatan ini juga merupakan nubuatan yang menghidupkan semangat orang-orang Israel, orang-orang yang menderita karena pembuangan yang dialami pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih, yang akan dilakukan Allah adalah dengan mengadakan perjanjian baru, bukan seperti perjanjian yang dilakukan Allah pada waktu Allah memegang tangan nenek moyang mereka keluar dari perbudakan Mesir. Perjanjian seperti apa yang dilakukan Allah pada waktu itu? Perjanjian yang dilakukan Allah pada waktu itu adalah dengan memberikan dua loh batu kepada Musa di Gunung Sinai. Dua loh batu yang kita kenal juga dengan nama hukum Taurat atau Dasa Titah. Dalam dua loh batu tersebut, Allah menuliskan aturan-aturan yang menuntun umat Israel bagaimana mereka berhubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia. Perjanjian tersebut, yaitu perjanjian yang diberikan Allah di Gunung Sinai, telah diingkari oleh nenek moyang mereka. Dalam perjalanan dari tanah Mesir, yaitu tanah perbudakan, menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tempat kebebasan,
seringkali umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Tuhan. Perjanjian yang telah ada dilanggar, dan itu pula yang menyebabkan mereka harus menempuh perjalanan tersebut selama 40 tahun. Allah yang menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, sering bangsa itu tidak anggap. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kejadian pengingkaran akan perjanjian tersebut terjadi hingga zaman Yeremia. Ketidakadilan, penindasan bagi kaum yang lemah, dan kejahatan lainnya terus berlangsung di tengah-tengah bangsa Israel. Itu pula yang mengakibatkan bangsa tersebut dibiarkan oleh Tuhan terbuang ke Babel. Perjanjian baru dengan Israel sebenarnya isinya sama saja, yaitu Allah menjadi Allah bagi umat Israel dan bangsa Israel menjadi umat gembalaannya. Yang berbeda adalah media penulisan dari perjanjian tersebut. Jika perjanjian yang telah umat Israel ingkari, yaitu perjanjian di Sinai, dituliskan di 2 loh batu, perjanjian baru yang akan diadakan Tuhan ditaruh oleh Tuhan di batin umatnya dan dituliskan di hati mereka masing-masing. Perlu kita ketahui kenapa hati, karena memang hati adalah pusat kehidupan umat manusia. Ketika hati telah dituliskan dengan hal-hal yang baik, dituliskan oleh Tuhan, maka yang dibuahkan juga adalah hal-hal yang baik. Hal itulah yang diinginkan oleh Tuhan, bahwa hati batin umatnya akan dituliskan dengan hukum. Saudaraku yang terkasih, perjanjian baru tersebut digenapi di dalam diri Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Hal tersebutlah yang disampaikan nas Evangelium dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Walau Yesus adalah anak, tetapi ia taat menjalani penderitaan hingga mati di kayu salib. Dia menjadi pokok keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang taat melakukan firman-Nya. Hidup yang kita hidupi sekarang tidak lagi di bawah kuasa dosa, sebab dosa telah dikalahkan dan ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Tetapi kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tetaplah melekat kepada Yesus yang adalah pokok keselamatan bagi kita. Persembahkanlah hati kita menjadi tempat di mana firman Tuhan disemaikan, dan tetaplah kita melekat kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, kita akan menjadi manusia yang taat akan firman-Nya, manusia yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan manusia yang mengucap syukur dengan menjadi berkat bagi sesama manusia. Saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa hati kita adalah tempat penulisan hukum Tuhan, hukum mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia. Dan Kristus Yesus yang adalah pokok keselamatan akan menguatkan, akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sehat-sehat di dalam Tuhan. Marilah kita taat akan protokol kesehatan, pakai masker, rajin mencuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, jadikan hati kami menjadi tempat firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kami senantiasa melekat pada Yesus Kristus yang adalah pokok keselamatan bagi kami, sehingga kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Amin.